Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan daris kita dari pembelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Kita telah masuk kepada pelajaran yang baru, man yasrahullah. Pada pelajaran yang ketiga, ya, di dalam PDF itu ataupun mungkin di dalam kitab sama, yaitu halaman 14, ya, pada pelajaran atau bab pertemuan yang ketiga di dalam Durusul Lughah. Taib. Ad-darsus salis, ya, ad-dars itu sudah kita jelaskan terjemahannya, yaitu adalah pelajaran. As-salis ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menandakan sifat atau yang disifati, sifat, ya, itu dengan kata ke, dengan tambahan imbuhan kata ke, artinya yang ketiga, ya, karena ini susunannya adalah naat dan man'ut, ya, ada sifat dan ada yang disifati. Jadi kalau diterjemahkan ad-darsus salis artinya adalah pelajaran yang ketiga, ya, pelajaran yang ketiga. Taib. Kita masuk ke dalam materi, barakallahu fikum. Ini sudah kita diperkenalkan oleh di dalam kitab ini, ya, kaidah yang lainnya. Kaidah yang baru seperti itu. Tapi kita baca dulu. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Sampai sini sudah dapat perbedaan? Ya. Jadi di sini jelas perbedaannya, ya, antara dua kata yang ada meskipun secara lafadz, secara makna, secara arti, ya, itu sama. Tapi ketika dibaca, barakallahu fikum, itu sangat berbeda. Ya, perbedaannya adalah kata baitun itu dalam istilah nahwu disebut sebagai nakhirah, ya, nakhirah, ya. Dan dia di dhammahnya dengan dibunyikan, yaitu dhammatain. Maka ketika kita menyebutkan sebuah kata yang dia itu nakhirah, kita harus menyebutkan atau membunyikan daripada, ya, harokatnya. Contohnya adalah baitun, artinya rumah, ya, baitun, ya, dengan kata tun, seperti dhammatain disebutnya, ya. Ataupun contoh lainnya kitabun, ya, bun di sana. Kitabun artinya buku. Ya, ini nakhirah. Ya, kalau diartikan apa itu nakhirah, secara mudahnya suatu kata yang dia itu masih bersifat mujmal, global, belum kita ketahui secara spesifik makna tujuannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian di kata baitun itu masih di dalam susunan yang sama, kata setelahnya juga sama, al-baitu, ya, al-baitu. Artinya sama-sama rumah. Hanya bedanya dia ditambahi dengan kata atau huruf alif dan lam, ya, alif dan lam. Ini di dalam istilah nahwu disebut dengan ma'rifah, ya. Ingat, ma'rifah. Kalau tadi nakhirah, ini ma'rifah. Semuanya isim, ya, kata benda, ya. Baitun itu isim, al-baitu juga isim, karena pembahasannya masih dalam bentuk isim. Masih di awal-awal kita, ya. Baitun itu isim nakhirah, al-baitu itu isim ma'rifah. Ya, kalau nakirah itu sifatnya mujmal, belum diketahui makna jelasnya, masih dalam bentuk yang secara global, ya, masih multitafsir. Akan tetapi al-baitu itu isim ma'rifah yang ditambahi dengan alif lam,
secara hakikat dia adalah suatu kata yang sudah diketahui, ya, sudah jelas, sudah spesifik seperti itu. Ya, maka ketika kita mengucapkan dengan kata alif lam itu, suatu kata dengan alif lam, al-baitu misalnya, maka kita artinya itu buku itu, ya, buku itu dengan tambahan kata itu. Ya, di dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan sesuatu, ya. Buku yang mana? Buku yang itu sudah pasti, ya. Misalnya bukunya di atas meja, maka kita katakan buku itu, ya. Seperti itu. Atau rumah itu, afwan. Al-bait itu maknanya rumah. Rumah itu misalnya seperti itu. Rumah itu, al-baitu rumah itu. Kalau misalnya kita katakan baitun saja tanpa alif lam itu masih tidak jelas. Rumah yang mana? Ya, di posisi yang mana? Di sebelah mana? Ya, Masya Allah. Ahlan wa marhaban ya akhi Yasin, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Ya, jadi baitun itu rumah, ya artinya. Jadi pelajaran yang ingin dimaksudkan di sini, barakallahu fikum, mengenal tentang alif lam dan tanpa alif lam, sebuah kata yang di dalamnya terdapat alif lam dan bukan alif lam. Ya, antara isim ma'rifah dan juga isim nakhirah. Ya, seperti itu. Ini pelajaran yang ketiga. Baitun al-baitu. Ya, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Adapun secara arti terjemahan itu sama semua. Baitun itu rumah, kitabun itu buku, qalamun itu pena, ya, atau pulpen, jamalun itu artinya indah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh di dalam sebuah jumlah mufidah, ya. Dalam suatu kalimat yang sudah dipahami. Contohnya kita lihat al-qalamu maksurun. Ya, pena itu, ya, ada alif lam di sana. Pena itu patah. Ya, pena itu patah. Ya, ini dalam tarkibnya apa? Mubtada dan khobar. Mubtadanya al-qalamu, kemudian tidak mungkin hanya sekedar qalamu, tidak diketahui artinya dalam jumlah. Maka dia butuh khobar yang menjelaskan kata sebelumnya, yaitu maksurun. Ya, jadi jelas kalau diterjemahkan pena itu patah seperti itu. Jadi di sini ada mubtada dan ada khobar. Ya, ada mubtada dan ada khobar. Ya, al-qalamu maksurun, pena itu patah. Ya. Taib, kemudian barakallahu fikum, al-babu maftuhun. Pada materi selanjutnya, ya, al-babu maftuhun. Pintu itu, ya, pintu itu, perhatikan pintu itu kalau diterjemahkan, ya, karena ada alif lam. Jadi kita sebutkan pintu itu terbuka, ya, pintu itu terbuka. Kemudian, nah ini kemudian kita sudah diajak untuk lebih dalam lagi di dalam membaca suatu jumlah, lebih panjang lagi seperti itu, tidak hanya sekedar dua kata tapi lebih dari dua kata. Contohnya ini, al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Nah, lebih panjang, ya. Lama-lama nanti kita insyaallah taala bisa baca kitab seperti itu. Dengan terjemahan yang baik, dengan bahasa yang baik, ya, dengan kaidah yang baik insyaallah. Jadi al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak laki-laki kecil itu duduk, ya, dan pengajar laki-laki itu berdiri seperti itu. Waqif bisa diartikan dengan berhenti ataupun dengan berdiri. Tapi yang dimaksud di dalam siyak ini menginginkan untuk mengartikan dengan berdiri, ya, seperti itu. Nah, waw di sana itu kalau diterjemahkan artinya dan. Sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, waw di sana di dalam istilah nahwu, ya, disebut sebagai waw atof, ya, yang menggandeng, ya, kata untuk menerjemahkan kepada kata sebelumnya. Seperti itu. Ya, maka ketika diterjemahkan al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun, artinya adalah anak kecil laki-laki itu duduk dan, ya, pengajar laki-laki itu berdiri. Seperti itu. Taib. Kemudian di sini ada ya, materi selanjutnya. Sebetulnya ini harus dibaca. Memang kalau di dalam pelajaran sebenarnya itu, ya, ada pengajar, ada murid, ya. Ada pengajar dan ada pembelajar seperti itu. Jadi nanti murid-muridnya yang membaca, ya, para pembelajar yang membaca secara langsung, disimak oleh, ya, gurunya, sudah betulkah bacaannya dan sebagainya. Ya, tapi ala kulli hal biqadarillah kita belajar online,
Ya tidak mengapa, yang penting bisa dipahami, ya, dipahami. Taib, yang pertama al-awwalu atau awalan, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Artinya buku tersebut itu baru dan pena itu lama. Ya, qadim artinya lama, jadid artinya baru. Ya, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pena itu lama. Kemudian asani, ya, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Ya, keledai itu ya kecil, sogir, wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar, ya, kuda itu besar, ya. Masih sama urutannya, yaitu mubtada dan khobar, ya. Kemudian as-salis, yang ketiga, barakallahu fikum, al-kursiyu maksurun, ya. Kursi itu rusak, ya. Kursi itu rusak. Maksur itu bisa diartikan dengan kata patah atau rusak, seperti itu. Maka nanti ketika kita membaca kitab, selain kita sudah tahu, ya, artinya dengan menghafal kosakata, ini adalah suatu, ya, modal paling utama untuk seseorang itu bisa bahasa Arab dan membaca kitab adalah menghafal kosakata yang disebut dengan mufrodat, ya. Maka seorang talib, ya, penuntut ilmu harus punya apa namanya, mu'jam, ya, kamus seperti itu. Untuk apa gunanya? Untuk dia mencari setiap kosakata berikut dengan muradifnya, persamaan kata, kemudian terjemahannya, karena terjemahan bahasa Arab itu tidak hanya satu terkadang, ya, barakallahu fikum. Sehingga nanti ketika kita baca kitab itu, ya, kita sudah paham baik itu sigotnya apa, ya, tarkibnya bagaimana, ya, kemudian siyak yang dimaksudkan daripada, ya, kalimat ini mau dibawa kemana, itu seluruhnya kita sudah tahu, ya, seperti itu. Jadi al-kursiyyu maksurun, ya, tidak mungkin diterjemahkan kursi itu patah, tidak tepat, kurang tepat, tapi, ya, kursi itu rusak, seperti itu, ya, kursi itu rusak. Kemudian al-mindilu yang keempat, ar-rabi'ah yang keempat, al-mindilu wasikhun, ya, sapu tangan atau serbet itu kotor, wasikh artinya kotor. Al-khamis, yang kelima, barakallahu fikum, al-ma'u baridun, air itu dingin, ya. Jangan lupa setiap kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia harus tepat, ya, gitu. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Kemudian as-sadis, al-qamaru jamilun, bulan itu indah, seperti itu, ya. As-sabi, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, ya. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh, ya. Qarib itu dekat, ba'id itu jauh, ya. As-samin, al-hajaru saqilun al-waraqu khafifun. Batu, hajar itu artinya batu. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-waraq bisa kertas, bisa daun, ya. Al-waraq bisa kertas, bisa daun. Tapi kita terjemahkan daun. Ya, batu itu berat dan apa namanya? Daun itu ringan. Khafif itu ringan. At-tasi al-labanu harun, ya. Yang kesembilan, susu itu panas, ya, har, panas. Ya, tapi bisa juga apa namanya? Mungkin bisa juga pedas seperti itu. Ya, tapi ini dalam konteks ini ditunjukkan kepada panas, susu itu panas. Kemudian al-ashir yang ke-10, al-qamisu nadhifun. Ya, apa namanya? Kemeja itu, ya, kemeja itu nadhif, bersih, seperti itu. Nadhifun, bersih. Ya, ini halaman yang ke-14 sudah selesai, alhamdulillah. Ya, pelajaran kita yang ketiga. Kemudian selanjutnya, di sini ada tamrin. Ya, ada latihan tamarin, ya, jamak daripada tamrin, tamarinu. Dibacanya seperti itu, tamarinu, mamnu minas sharf. Iqra waktub ma'ad dabti awakhiril kalimat. Ini sebetulnya adalah tugas juga untuk pembelajar seperti itu, untuk dia menulis dan juga membaca, ya, untuk menulis dan membaca secara benar dengan disimak oleh gurunya, seperti itu. Apakah sudah benar tulisannya dan bacaannya apa belum? Tapi tidak apa-apa, taib kita baca satu-satu, ya. Jadi kata perintah di dalam buku ini, di dalam Durus Lughah, pada perintah yang pertama, iqra waktub ma'adabati awakhiril kalimah, baca dan tulislah bersamaan dengan tepatnya, ya, kita menyebutkan pada akhir kata-kata yang ada, ya. Jangan tertipu karena posisinya kita tadi pada tema apa, nakhiroh dan ma'rifah, ya.
Kapan itu dibaca nakhiroh dengan yang benar, kapan itu dibaca ma'rifah juga dengan benar. Taib, yang pertama, masjidun. Ya. Kenapa dibaca masjidun? Ya karena dia nakhiroh, tidak ada alif lam. Kaidahnya nakhiroh dan ma'rifah itu kapan saja kata atau isim, kata benda itu tidak ada alif lam, maka dia dibaca dengan dibunyikan harokatnya dengan domahten ataupun dengan fathaten ataupun dengan kasroten selama tidak ada amil atau perangkat yang merubah kata tersebut, ya seperti itu. Karena hukum asalnya adalah domah, ya hukum asal kata itu adalah domah, ya. Masjidun dibaca dengan domaten. Kemudian setelahnya al masjidu. Kenapa tidak dibaca dengan domaten? Kenapa? Karena ada alif lam, maka dia itu isim ma'rifah, ya seperti itu. Al masjidu, ya. Jadi tidak boleh kita baca ada alif lamnya kita baca al masjidun. Ah ini khotok jiddan, orang yang tidak belajar bahasa Arab, ya. Ketahuan, ya, kesalahannya ketahuan dengan jelas, ya. Gitu. Al masjidun, ya, padahal ada alif lamnya dia baca dengan domahten al masjidun. Ya ini tidak boleh. Ya, sebaliknya dia tidak ada alif lamnya dibaca masjidu padahal bukan isim, ya alladzi la yansharif atau ghairu munsharif, kan seperti itu. Ya harusnya dibaca dengan domaten tapi dia baca dengan masjidu misalnya. Ya ini tidak boleh, ya. Kemudian al-ma'u, ya al-ma'u. Kemudian setelahnya ma'un, ya. Jadi mudah-mudahan antum bisa sampai di sini sudah bisa membedakan seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Al-baitu, ya, kemudian babun, qalamun, al-qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, dan hisanun, ya. Perbedaannya jelas ya antara isim nakhirah dan isim ma'rifah. Jadi jika tidak tahu bisa ditanya di grup, atau bila antum dapati faedah silahkan antum share, ya, untuk menunjukkan antum itu aktif, bukan orang tidak jelas tiba-tiba masuk ke dalam grup, ya. Ya, nas'al salafiyah. Kemudian perintah yang kedua, iqra waktub, baca dan tulislah. Ini sudah masuk kepada perintah yang kedua. Yang pertama, al-maktabu maksurun, meja itu rusak. Yang kedua, al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Yang ketiga, al-qamisu wasikhun, kemeja itu kotor. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, al-labanu baridun, susu itu dingin. Kemudian yang kelima, al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun, yang keenam, batu itu besar. Kemudian yang ke berapa ini? Ketujuh, asabi, ya, atau sabi, ya, asabi, al-labanu baridun wal ma'u harun, ya, susu itu dingin dan air itu panas, ya. Kemudian yang kedelapan, al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun, ya. Insinyur itu duduk dan guru laki-laki itu berdiri, ya. Kemudian yang kesembilan, al-qamaru ba'idun, ya, bulan itu jauh. Kemudian yang ke-10, al-mindilu nadhifun, ya, sapu tangan itu bersih. Tayyib. Naam. Kemudian masuk yang ke perintah yang ketiga, al-amru salis, perintah yang ketiga, imla'il firagu fi ma yali bi wada'il kalimatil munasibah minal kalimatit taliyah. Tulislah, ya, titik-titik berikut yang kosong sebagaimana berikut dengan meletakkan kata-kata yang cocok, ya, dari kalimat-kalimat berikut. Ya, paham sampai sini? Kita diperintahkan untuk melengkapi, ya, melengkapi titik-titik yang kosong kemudian dicocokkan dengan kata yang ada. Paham? Taib. Di sini ada ada pilihannya, ya. Ada kata jamilun, ada kata wasihun, ada kata maftuhun, ada kata harun, ada kata sakilun, dan kata khafifun. Nah, kemudian antum yang sudah mengikuti pelajaran ini dan sudah memahaminya, ya, nggak apa-apa pelan-pelan memahaminya, antum cocokkan dengan kata-kata yang sudah ada ini dari nomor urutan 1 sampai kepada urutan yang ke-6. Nah, coba Anda kasih contoh, ya. Anda kasih contoh, sahal insyaallah taala.
Ini kita kasih contoh yang pertama, ya, pada urutan yang pertama, al-hajaru, artinya batu. Nah, kata apa yang tepat untuk kata hajar ini? Ya, apakah jamilun atau wasihun atau maftuhun? Tidak mungkin hajar itu indah, ganteng seperti itu. Ya, tapi bisa jadi saja batu cincin misalnya atau memang batu alam, ya. Tapi coba kita cari yang benar-benar tepat untuk kata di sini untuk kita lengkapi. Atau harun atau sakilun atau khafifun. Taib. Kita pakai kata sakilun. Al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Nah, ini cocok seperti itu, ya. Kemudian baru setelahnya antum sesuaikan dengan contoh yang pertama tadi, ya. Sahal insyaallah taala. Kemudian perintah yang keempat, al-amr rabi', imla'il firagu fi mayali bi wada'il kalimatil munasibah. Kalimatin munasibah. Ya, isilah titik-titik kosong berikut ya dengan menyertakan atau meletakkan kalimat yang cocok ya. Kalau tadi di awal, sekarang yang kedua di akhir ya, di akhir. Nah, di sini tidak ada contohnya. Tapi kalau antum benar-benar belajar dari pertama, dari pertemuan kita saat ini, antum akan mudah, tinggal antum cari saja di kalimat-kalimat yang sebelumnya ya, sama tidak keluar dari materi kita insyaallah. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini tidak keluar dari materi. Ya, ada kata nazifun, baridun, ba'idun, jalisun, qadimun, maksurun, qaribun, waqifun, kabirun, jadidun. Apa yang tepat untuk dicocokkan dengan kata-kata berikut ya. Antum isi sendiri. Seperti itu. Taib. Kemudian pada table berikutnya ya, di sini ada al-kalimatul jadidah ya. Kata atau kosakata baru ya yang antum harus hafalkan, antum catat ya. Karena nanti ada yang namanya di dalam bahasa Arab itu ada banyak ya, ikhwah, barakallahu fikum ya. Ada qiraah, ada imla ya, ada kitabah ya, ada banyak macam-macam, ada penulisan, ada bacaan, ada hafalan dan sebagainya. Antum bisa menyebutkan, belum tentu antum bisa menuliskan dengan benar ya, seperti itu. Ya, jadi antum harus tulis, ya, antum tulis, antum hafalkan, antum terjemahkan, ya, sehingga antum nanti akan menjadi uh, apa namanya faham ya di dalam ilmu lughah, bahkan bisa menjadi ahli lughah insyaallah taala. Jadi di sini yang pertama kalimatul jadidah ya, kata-kata baru di sini, kosakata baru yaitu ada al-qamar artinya bulan. Kemudian bawahnya nadhifun bersih, kabirun besar, khafifun ringan, jadidun baru, harun panas, maftuhun terbuka, jamilun indah, qadimun lama, baridun dingin, maksurun itu rusak atau patah, waqifun itu berdiri atau berhenti. Ya, wasihun artinya kotor, sogirun artinya kecil, sakilun itu berat, jalisun duduk. Tayyib. Nah, ini kemudian sama seperti tadi di awal, najmun an-najmu, rojulun ar-rojulu, dikun ad-diku, at-talibun at-talibu. Nanti ada kaidah selanjutnya tentang alif lam ini, ya. Tayyib. Nah, kemudian ini ada ya, dibaca lagi, ya. Dari 1 sampai 11 ya, minal bidayah wan nihayah ila nihayah, dari pertama sampai akhir ya, minal awal ila ihda asyarah sampai 11. Antum bisa baca sendiri nanti ya, seperti itu. Kemudian tamarin ya, latihan-latihan berikutnya. Nah, ini di sini kita di dalam pelajaran Rusul Lughah ini memang apa namanya, barakallahu fikum, setelah kita belajar kemudian kita disodorkan dengan latihan. Tujuannya apa? Agar seorang pelajar, seorang santri itu qawi, ya, kuat di dalam materi yang dia pelajari, baik hafalan, ya, kitabah dan sebagainya. Maka setelah kita belajar kita disodorkan dengan latihan, ya. Tayyib. Perintah yang pertama, iqra waktu ma'adabati awakhiril kalimat, sama seperti tadi, ya, baca dan tulis serta menyebutkan dengan pasti akhir kalimat atau kata itu seperti apa? Apakah domaten atau domah saja, seperti itu. Ya, karena harus membedakan antara ma'rifah dan nakirah, ya. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua, imla'il firagu fi mayali biwada'il kalimatin munasibah. Sama seperti tadi.
Kemudian perintah yang ketiga, ikhtar kalimatan minal qa'imah. Ya, harful ba tunasibul kalimah allati fil qa'imah hamzah. Di sini antum diminta untuk memilihkan, ya, dengan menggariskan seperti itu. Menggariskan atau mencocokkan kata-kata yang cocok di antara kata-kata yang ada. Ya, antum gariskan seperti itu. Anda berikan contohnya. Yang pertama, at-talib. Ketika at-talib itu kira-kira cocok yang mana? Ya, dengan kata yang di seberang atau di depannya. Apakah lazizun, maksurun, sakilun, maftuhun, maridun, harun? Maka yang cocok adalah at-talibu digariskan kepada kata maridun. Artinya siswa tersebut sakit. Ya, sakit. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata baru sama, ya. Di sini ada hulwun artinya manis, tawilun artinya panjang, ya, atau bisa juga tinggi. Maridun artinya sakit, fakirun artinya fakir, ya, bukan miskin. Miskin dan fakir itu berbeda. Kalau fakir itu memang benar-benar dia seorang yang, ya, dalam kondisi keuangan memang miskin seperti itu, ya, fakir. Kemudian barakallahu fikum ad-dukkanu, toko. Ad-dukkanu di sini ada toko artinya. Qasirun itu pendek artinya, pendek. Ghaniyun artinya kaya. At-tufahu artinya apel, seperti itu. Baik, kemudian masih terkait dengan alif lam, ya, nakhirah dan juga ma'rifah. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya ma'rifah itu dengan kata alif lam ditambahi dengan alif lam pada kata tersebut sehingga maknanya menjadi jelas dan cara bacanya pun jelas, maka alif lam ini ada rinciannya dan rinciannya itu terbagi menjadi dua. Maka di sini kita diajarkan, ya, pada pelajaran ini yaitu al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyah. Ya, alif lam itu ada alif lam qamariyah dan juga ada alif lam syamsiyah. Apa perbedaan keduanya? Barakallahu fikum. Taib. Yang pertama yaitu huruf al-qamariyah atau biasa disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah secara sederhananya, kita ketika membaca suatu kata yang ada alif lamnya, maka kita sebutkan atau kita bunyikan alif lamnya, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini, al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-ainu, al-ghada'u, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Ini semua disebutkan alif lamnya ketika dibaca, ya, ketika dibaca. Adapun secara penulisan, qamariyah dan samsiyah itu tidak berbeda. Yang berbeda hanya di dalam qiraah bacaan. Ini yang qamariyah. Kemudian apa bedanya dengan alif lam syamsiyah? Maka alif syamsiyah itu ketika kita membaca suatu kata yang ada alif lamnya, maka alif lamnya itu kita tidak baca, ya, melainkan langsung kita sebutkan kata setelah alif lamnya, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya sebagaimana berikut: at-tajiru, as-saubu, ad-diku, az-zahabu, ar-rajulu, az-zahratu. Kemudian as-samaku, asy-syamsu, as-sadru, ad-dhaifu, at-talibu, adh-dhahru, al-lahmu, an-najmu. Ya. Inilah perbedaannya. Maka nanti ketika seorang sudah belajar, ya, dia sudah belajar, tidak boleh salah dia mengucapkan setiap kosakata yang ada di dalam kitab misalnya. Ya, kalau sabaqul lisan, mafi muskilah insyaallah. Tapi kalau dia memang, ya, benar-benar salah, itu muskilah. Jadi ketika kita sudah tahu mendeteksi bahwasanya ini adalah alif lam syamsiyah, maka kita tidak boleh membaca dengan cara baca alif lam qamariyah. Contoh yang salah misalnya, ya, di situ ada kata at-tajiru, tapi kita baca al-tajiru. Benar atau salah? Salah secara kaidah bahasa. Ya. Masa kita baca al-tajiru? Harusnya yang benar bagaimana? At-tajiru. Ya. Ini perbedaan alif lam qamariyah dan syamsiyah dan ini penting, ya. Ini penting. Adapun artinya, ya, taib al-abu artinya ayah, bapak, al-babu pintu, al-jannah surga ataupun taman, ya, bisa dua artinya surga ataupun taman, atau yang lainnya. Al-himaru keledai, al-khubzu roti,
al-ainu mata, al-ghada'u makan siang, al-famu mulut, al-qamaru bulan, al-kalbu hewan anjing, akrakumullahu jami'a, al-ma'u kemudian air, al-waladu anak laki-laki kecil, ya, bocah laki-laki kecil, al-hawa'u bisa udara, ya, udara seperti itu, al-yadu tangan. Kemudian at-tajiru pedagang, as-saubu apa saub, balasan pahala seperti itu. Ya, muradifnya al-ajru, as-saub. Atau pakaian ya, bisa pakaian saub, saubun baju, ya, pakaian baju seperti itu. Ya, as-saub pakaian, afwan, pakaian. Ad-diku ayam jantan, az-zahabu emas, ya, emas. Ar-rajulu seorang laki-laki dewasa, az-zahratu bunga, ya. Kemudian as-samaku ikan, asyamsu yaitu apa? Asyams matahari, as-sadru dada, ad-dhaifu tamu, ya, tamu, at-talibu seorang siswa laki-laki, az-zahru punggung, al-lahmu daging, an-najmu bintang. Kemudian tamrin, ya, kemudian latihan lagi Iqra'il kalimatul atiyah waktubha mura'iyan qawaidun nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Baca dan tulislah bacalah kalimat-kalimat berikut dan tulislah dengan memperhatikan kaidah bagaimana penyebutan antara alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-suqru, ad-daftaru, al-akhu, ar-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu, ar-ra'su, ya, al-isba'u, ya, as-sabun, as-sabun, ya, az-zufru, al-fajru, az-zuhru, al-'asru, wal-maghribu, al-'isya'u. Tayyib. Selesai sudah pelajaran kita sampai pada halaman 20, halaman Yasrahullah. Kemudian nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada pelajaran yang baru, pelajaran yang keempat. Ilahuna wallahu musta'an wal hituklan wallahul muwaffiq. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaftah lana wa lakum abwabal ilmi. Naktafi bihadzal qadar insyaallah ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.